Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini judulnya Get the Life You Want atau Dapatkan Kehidupan yang Anda Inginkan. Bukunya kalau menurut deskripsi singkat di covernya juga menjelaskan bahwa ini adalah buku tentang rahasia untuk mempercepat perubahan hidup yang langgeng. Jadi bagi teman-teman yang melihat deskripsi singkat tadi, memang buku ini nanti akan banyak berbicara tentang bagaimana kita membuat sebuah perubahan, terutama dari yang negatif menjadi positif. Wah, perubahan seperti apa itu? Terutama kaitannya dengan perilaku kita. Dan kalau kita berbicara tentang ilmu perilaku, ini merupakan sesuatu yang bukan mengherankan karena penulisnya adalah sosok yang terkenal di bidang perilaku gitu ya. Dan beliau adalah merupakan co-kreator dari NLP atau Neuro Linguistic Programming bersama dengan John Grinder. Jadi namanya adalah Richard Bandler ya. Sudah pasti saya yakin teman-teman di sini yang bergerak di bidang pengembangan diri sudah pernah kenal atau minimal pernah dengar gitu ya dengan Richard Bandler. Richard Bandler sendiri lahir di tanggal 24 Februari 1950. Beliau merupakan penulis dan juga coach dan pelatih Amerika yang cukup terkemuka di bidang pengembangan diri. Dia paling dikenal di seluruh dunia memang sebagai co-kreator dari NLP bersama dengan John Grinder. Dan kalau menurut beliau sendiri, ilmu NLP itu sendiri adalah ilmu atau metodologi untuk memahami dan mengubah pola perilaku manusia. Selain ilmu NLP, dia juga mengembangkan sistem lain yang bernama DHE atau Design Human Engineering dan juga Neurohypnotic Repatterning atau NHR. Nah, mungkin teman-teman makin penasaran, sebenarnya buku ini tentang apa sih, kok banyak hubungan tentang perilaku perubahan. Yuk kita simak, ini buku tentang apa sebenarnya sih? Buku ini kalau menurut penulisnya itu memang dirancang sebagai panduan ya, harapannya bisa membantu setiap individu, setiap manusia dalam memahami perilakunya. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan dan juga pedoman untuk membantu kita semua membuat perubahan yang kita harapkan dan bagaimana caranya membuat perubahan yang kita harapkan tadi bisa bertahan lama. Ya, memang karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan namanya perubahan. Dan manusia itu selalu berubah. Manusia itu selalu ingin bertumbuh. Terutama ketika sekarang dia dalam kondisi negatif, ada masalah, dia selalu menginginkan untuk berubah. Nah, buku ini harapannya bisa menjadi panduan untuk melakukan perubahan yang cepat dan bertahan lama untuk diterapkan dalam keseharian. Hal ini penting karena memang dalam keseharian itu manusia sangat cepat sekali dan sangat mudah mendapatkan masalah. Kalau menurut Richard Bandler di buku ini gitu ya. Contohnya adalah pengalaman kita nyaris kecelakaan gitu ya, entah di naik sepeda atau naik motor gitu. Itu bisa membuat kita tuh fobia naik sepeda ataupun motor. Pengalaman orang pernah hampir kecelakaan di pesawat bisa membuat orang itu fobia naik pesawat atau fobia terbang. Mengalami serangan dari lebah gitu ya, kerumunan lebah bisa membuat manusia itu fobia terhadap lebah. Dari contoh-contoh ini memang sudah kebayang ya, memang kita tuh gampang banget yang namanya menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Maka masih menurut Richard Bandler di buku ini dijelaskan bahwa kalau kita bisa dengan cepat belajar gitu ya, merasa takut dalam waktu singkat, kita tuh bisa cepat merasa takut gitu ya. Kita dalam waktu singkat itu kita bisa belajar untuk takut gitu ya. Tentunya sebenarnya kita juga bisa dengan cepat belajar untuk hal lain. Jadi kalau kita cepat takut, harusnya kita juga bisa cepat untuk belajar hal lain. Itu menurut pemahaman dari Richard Bandler. Prinsip ini juga lah yang akhirnya mendasari ditulisnya buku ini, yaitu untuk menggunakan pendekatan lain dan untuk menemukan cara yang tepat dalam melakukan suatu hal. Salah satu pembahasan yang cukup menarik di buku ini juga dibahas adalah tentang penjelasan tentang metamodel. Metamodel itu bagi teman-teman yang juga baru pernah dengar, memang salah satu konsep dalam NLP itu menggunakan namanya metamodel. Nah, metamodel sendiri itu adalah sebuah cara untuk mengajukan pertanyaan untuk kita mencari tahu cara orang mengolah informasi di sebuah kejadian. Dan dari cara orang mengolah informasi di suatu kejadian tadi tuh, kita bisa belajar memodel langsung. Kita bisa belajar dari orang yang telah berhasil langsung. Contoh misalkan seperti ini. Ada orang yang takut dengan lebah gitu. Tapi ada orang yang tidak takut dengan lebah. Maka dari orang yang tidak takut dengan lebah tadi itu kita bisa belajar, kita bisa memodel bagaimana cara dia berpikir, cara dia merasa, cara dia berperilaku dengan lebah yang itu akhirnya dapat kita cara dia berpikir, apa yang dia rasakan itu bisa kita
bagikan atau kita tanamkan dalam diri kita, sehingga akhirnya yang awalnya kita takut lebah, perlahan demi perlahan kita bisa belajar untuk mengurangi ketakutan kita, dan bahkan kita bisa lebih berani menghadapi lebah. Kenapa? Ya karena kita belajar dari orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang sudah bisa menguasai ketakutannya terhadap lebah tadi itu. Menarik banget ya dari pembahasan buku ini. Dan buku ini nanti secara umum menariknya adalah buku ini ditulis dengan sangat simple, ringan, dan sederhana. Cuman ada 3 bagian sebenarnya dalam buku ini yang memang harapannya bisa membantu para pembacanya dengan tulisan yang besar-besar dan sebenarnya nggak terlalu banyak kontennya, tapi padat dan berisi yang bisa membuat kita langsung praktek. Dan menurut saya 3 bagian tersebut yang menarik itu adalah yang pertama adalah cara mengatasinya. Ada bagian yang berjudul cara mengatasinya, yang kedua adalah cara menjalaninya, dan yang ketiga adalah bagian tentang cara melakukannya atau mulai melakukannya. Yuk, gak usah berlama-lama, kita mulai di bab atau bagian pertama. Di bagian pertama ini adalah bagian tentang cara mengatasinya. Di bagian ini Richard Bandler menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengatasi beberapa masalah atau hambatan yang kita rasakan. Hal pertama yang perlu kita atasi gitu ya, dari diri kita, dari semua hal adalah sugesti buruk. Hal ini terutama karena kita itu seringkali merasa sangat mudah melakukan sugesti buruk terhadap diri kita. Kita seringkali nggak pede melakukan sesuatu. Kita seringkali merasa takut melakukan sesuatu. Maka yang perlu kita lakukan adalah mulai untuk menghilangkan sugesti buruk. Terutama karena sugesti buruk itu menghambat kita dalam melakukan sesuatu. Contoh misalkan, orang yang memiliki sugesti buruk terhadap terbang gitu ya, maka dia nggak akan bisa naik pesawat terbang. Orang yang memiliki sugesti buruk naik lift gitu, dia takut lift ini akan jatuh dan sebagainya. Akhirnya nggak akan bisa naik lift, yang akhirnya membuat dia harus naik tangga. Otomatis akan merepotkan, bukan? Nah, banyak orang yang seringkali mensabotase dirinya dengan sugesti buruk, sehingga akhirnya apa? Menghambat kehidupannya. Nah, itu yang pingin diselesaikan oleh Richard Bandler. Cara mengatasi gimana? Di sini dibahas cara mengatasinya. Yang cara mengatasi sugesti buruk tadi dengan menggunakan pendekatan NLP, yaitu yang pertama, pikirkan dulu apa sih hal negatif yang kita rasakan atau yang disampaikan kepada kita. Pikirkan aja sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, kita pikirkan. Biasanya sudah mulai tuh muncul ada yang takut-takut. Nah, yang kedua adalah pikirkan seseorang yang tidak kita percayai gitu ya, yang orang yang nggak bisa kita percaya, yang menyampaikan kebohongan pada kita. Pikirkan. Yang pertama tadi adalah pikirkan sesuatu yang negatif yang disampaikan kepada kita. Yang kedua, pikirkan orang yang nggak kita percaya atau yang sering membohongi kita. Nah, setelah itu perhatikan sugesti negatifnya dan pindahkan sugesti negatif tadi ke dalam bayangan orang tadi tuh yang menyampaikan hal bohong kepada kita. Jadi sekarang bayangkan orang yang bohong tadi itu mengatakan hal-hal yang negatif kepada kita. Nah, sekarang cek lagi, rasakan, pikirkan apa yang kemudian muncul dalam pikiran kita dan apa yang kita rasakan. Agak abstrak memang, tapi sebenarnya cara ini bekerja ketika teman-teman benar-benar konsentrasi. Jadi benar-benar membayangkan orang yang sering bohong itu mengomongkan hal yang membuat kita sugesti buruk tadi itu, atau membuat kita tuh berpikiran negatif. Biasanya kita jadi mempertanyakan, emang iya? Akhirnya pikiran negatif yang kita anggap benar tadi itu, karena dikatakan oleh orang yang biasa bohong dalam visualisasi kita, akhirnya membuat kita bahwa harusnya nggak seperti itu deh, harusnya nggak semenakutkan itu deh, dan akhirnya itu akan bisa menghilangkan sugesti buruk. Dan di bagian kedua, setelah tadi kita belajar mengatasi sugesti buruk, akan ada penjelasan di bagian kedua ini tentang bagaimana menjalani berbagai hal yang merupakan bagian penting dari menjalani hidup. Kita memang harus mengatasi masa lalu, tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus menjalani masa kini. Jangan sampai karena kita terlalu terkungkung pada masalah di masa lalu, akhirnya kita nggak bisa menjalani masa kini. Maka di bagian kedua ini dibahas tentang bagaimana kita menjalani hal-hal dalam kehidupan kita. Satu hal yang juga penting yang disampaikan sama Richard Bandler untuk menjalani masa kini adalah menjalani kebiasaan dan dorongan. Jadi bagaimana kita mulai membiasakan diri kita dan bagaimana agar diri kita itu memiliki dorongan untuk terus maju. Kebiasaan ini penting karena satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan membangun kebiasaan baru. Dan untuk melakukan itu butuh dorongan dan tekad. Jadi kenapa tadi di awal tuh cara menjalani kehidupan adalah dengan kita membangun kebiasaan
dan menemukan dorongan. Karena ternyata kalau sebelumnya kita sudah punya kebiasaan negatif, kebiasaan berpikir negatif, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk tadi adalah dengan membangun kebiasaan baru. Jadi kalau dulunya kita sering melihat suatu berpikiran negatif, nah sekarang yang kita bangun adalah kebiasaan positifnya. Sekarang ketika ngeliat sesuatu ya kita membayangkan itu sebagai sesuatu yang menarik, menyenangkan, dan sebagai sesuatu yang positif. Dan ini harus terus dilawan. Dan untuk melakukan itu kita harus membutuhkan dorongan dan tekad. Maka kita perlu menemukan why-nya. Kenapa kita perlu berubah? Apa yang membuat penting bagi kita untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menemukan dorongan yang kuat, dikombinasikan dengan membangun kebiasaan yang positif, maka hasilnya adalah positif. Dan kita tidak akan mengalami masalah dalam menjalani kehidupan kita. Dan di bagian ketiga, yang nggak tak kalah penting juga adalah tentang mulai melakukannya. Setelah di bagian sebelumnya tadi bahas tentang cara mengatasi, cara menjalani gitu ya. Nah maka yang nggak kalah pentingnya adalah mulai melakukannya. Kalau tadi di 1 dan 2 sudah berlatih gitu ya, dan dikit-dikit praktek, maka di bagian ketiga adalah kita harus mulai eksekusi, kita mulai melakukannya. Cara sederhana untuk mulai melakukan suatu adalah dengan mulai melakukan hal yang terkait dengan kesenangan. Ini wajar karena memang manusia itu nggak akan mau bergerak kalau dia tidak ingin mencapai sesuatu. Dia nggak akan bisa mencapai sesuatu kalau dia nggak menemukan kesenangan di balik ketika dia sudah bisa mencapai sesuatu tersebut. Maka manusia itu selalu mengharapkan kesenangan. Karena kita memang selalu butuh dorongan untuk melakukan sesuatu, apapun aktivitas kita. Maka penting bagi kita untuk membuat berbagai hal yang perlu kita lakukan, baik itu perubahan negatif menjadi positif, baik itu hal yang negatif menjadi positif tadi itu gitu ya. Maka dalam proses perubahan tersebut melakukannya itu harus dirubah menjadi suatu hal yang menyenangkan. Dan untuk melakukannya di sini masih menggunakan teknik submodalitas yang juga ada di NLP. Gimana ya cara menerapkan submodality ini? Dalam buku ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memikirkan sesuatu yang sangat kita nikmati. Yang kedua adalah ketika kita memikirkan gitu ya sesuatu yang kita nikmati tadi itu, jalani dan tingkatkan perasaan nikmatnya tadi agar semakin kuat kita rasakan dalam diri kita. Setelah itu, putar perasaannya ke seluruh tubuh. Jadi kalau senangnya cuma di sini, rasakan itu berputar ke kaki, ke tangan, ke kepala gitu. Dan tingkatkan terus ketika kita melakukan sesuatu. Nah, kebiasaan ini lakukan terus ketika kita melakukan hal yang tidak enak. Jadi ketika kita mulai melakukan sesuatu yang tidak enak, nggak nyaman gitu ya. Coba untuk pikirkan sesuatu sangat kita nikmati, jalani dan sebarluaskan perasaan itu, dan putar perasaannya ke seluruh tubuh. Sehingga akhirnya tubuh kita terbiasa untuk melawan hal-hal yang tidak nyaman tadi itu sehingga menjadi lebih menyenangkan. Karena kita menjalaninya, kita membuat pikiran kita itu, kita mengkondisikan pikiran kita agar itu menjadi sesuatu yang berbahagia atau menyenangkan bagi kita. Kebiasaan ini wajib dilakukan agar kita terbiasa untuk nyaman bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang kita nggak senang. Kesimpulannya, buku ini pas dibaca oleh rekan-rekan yang saat ini sedang proses membangun kebiasaan atau perubahan dalam diri yang lebih baik gitu ya ke masa depan. Atau buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight tentang gimana menciptakan perubahan yang didasari oleh teknik NLP yang diciptakan oleh Richard Bandler. Jadi teman-teman silakan cari. Mungkin tadi beberapa penjelasannya ada yang agak, emang seperti itu. Kok kayaknya ada yang terpotong? Ya wajar, kan ini review buku. Kalau teman-teman penasaran dengan seperti apa sih teknik sebenarnya, kan nanti akan banyak teknik yang bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Jadi silahkan langsung baca bukunya Get the Life You Want yang ditulis oleh Richard Bandler. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.